Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana, NIM 23090900805, Prodi Bahasa Indonesia, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Esti Ismawati, MPD. Pengertian entitas. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang unik, yaitu dari keberagaman budaya, ras, agama, dan suku. Pengertian identitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri atau keberadaan seseorang. Jati diri Pancasila disebut sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Identitas bangsa Indonesia meliputi 1. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 2. Keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. 3. Konsepsi wawasan Nusantara. 4. Bentuk geografis negara Republik Indonesia. 5. Konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, identitas bangsa Indonesia juga meliputi Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bendera negara Sangsaka Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Relevansi Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila merupakan sebuah perbedaan gagasan dari pemikiran yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri bangsa Indonesia. Entitas sendiri memiliki makna bahwa segala sesuatu dengan keunikan dan perbedaan. Masyarakat Indonesia memiliki keunikan dari keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Setiap orang Indonesia lahir dan bertumbuh di dalam pengalaman hidup bersama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural religius. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia menjadi keunikan tersendiri dan ciri khas bangsa Indonesia. Meskipun hidup di tengah-tengah perbedaan, masyarakat Indonesia tetap dapat bersatu dan saling menghargai. Pancasila yang memuat 5 sila sebagai kesatuan merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila memegang peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Pancasila membantu menjaga keunikan dan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Keragaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia merupakan warisan yang dihidupi dalam relasi yang dinamis di tengah arus globalisasi. Pendidikan memegang peranan penting dalam melestarikan dan memaknai keberagaman yang menjadi warisan luhur bangsa. Sejalan dengan itu, Pancasila juga sebagai fondasi dalam dunia pendidikan, karena nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila menjadi landasan dalam proses pembelajaran yang membentuk karakter peserta didik. Pancasila sebagai fondasi dari sistem pendidikan Indonesia. Hal ini berarti nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila harus ditanamkan kepada peserta didik pada proses pembelajaran. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku. Penetapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang sesuai dengan konsep Pancasila. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman,
karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Sulianti tahun 2018. Pendidikan berbasis profil pelajar Pancasila merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan karakter Pancasila peserta didik. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter juga memiliki peran dalam menghadapi bagaimana kemajuan dan tantangan pada pendidikan abad 21. Penguatan pendidikan karakter di sekolah dapat menumbuhkan karakter siswa kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi yang mampu bersaing di abad 21. Untuk dapat berpikir kritis, proses pembelajaran pada abad 21 juga menekankan pembelajaran yang dapat berpusat kepada peserta didik, di mana dalam hal ini pembelajaran yang dilakukan juga harus berpihak kepada peserta didik. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam dirinya, sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, diperlukan guru yang profesional demi terwujudnya tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia mampu menghadapi era pendidikan abad 21 dan mampu bersaing di era global. Upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila mempersiapkan sumber daya manusia yang menjadi fokus pembelajaran pada abad 21 ini. Kemajuan iptek dan hadirnya era revolusi 4.0 membuat arus informasi dan globalisasi semakin meluas. Hal tersebut membuat peserta didik perlu adaptasi dan karakter yang kuat agar tidak terbawa arus dari dampak negatif globalisasi. Sri Wahyuni tahun 2022. Profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam kurikulum Merdeka mengimplementasikan penguatan karakter yang bercermin pada nilai-nilai kultural Pancasila di setiap proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi satu kesatuan yang utuh. KAFI tahun 2022. Hal tersebut membuat pelaksanaan pembelajaran berpihak pada peserta didik, sehingga menjadi penguatan keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi tantangan pada abad 21 ini. Maka dari itu, profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 ini. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.
sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Berikut ini merupakan contoh wujud profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran Bahasa Indonesia dimulai, guru meminta para siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia, para siswa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya, pada saat guru meminta mereka untuk berdiskusi, semua siswa melakukannya tanpa membeda-bedakan teman. Guru Bahasa Indonesia dapat meminta siswa untuk membuat sebuah teks, misalnya teks negosiasi secara berkelompok. Hal ini bertujuan untuk menerapkan dimensi gotong royong dalam pembelajaran. Selain mengerjakan tugas secara berkelompok, para siswa juga dituntut untuk mandiri. Sebagai contoh, guru Bahasa Indonesia memberikan pertanyaan lisan sebagai pemantik. Siswa menjawab pertanyaan tersebut secara individu sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Guru Bahasa Indonesia dapat memberikan sebuah permasalahan untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Misalnya, guru dapat menyajikan sebuah permasalahan yang diambil dari kehidupan sehari-hari, seperti proses negosiasi yang terjadi di pasar. Para siswa dapat diminta untuk menganalisis faktor apa saja yang perlu diperhatikan saat bernegosiasi. Guru Bahasa Indonesia dapat meminta siswa untuk membuat suatu proyek guna meningkatkan kreativitas mereka. Sebagai contoh, proyek pembuatan film pendek dapat meningkatkan keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak pada siswa.